kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan sukacita kami boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Dan melalui minggu Advent ini kami diingatkan akan segala kasih, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang melimpahi hidup kami. Dan kami pun juga diingatkan bahwa kami punya Tuhan, Tuhan yang tidak jauh, Tuhan yang selalu ada dekat dalam setiap tarikan nafas setiap kami. Kami punya Tuhan yang selalu menyerta dan memimpin kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah melalui minggu Advent ini kami boleh dengan sungguh-sungguh memperbaharui iman percaya kami akan kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang berkata-kata kepada kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu ini, agar kami pun juga dengan sungguh dapat mendengarkannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Begini tentang Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, perlihatkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hei, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Maranatha. Sang Raja
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebuah novel udah lama saya bacanya, hampir 10 tahun yang lalu, Elizabeth Strout. Judul novelnya Anything is Possible. Segala sesuatu itu mungkin terjadi. Novel itu memang bercerita tentang beberapa kisah orang-orang yang ada di sekitar Elizabeth Strout. Saudara, dia seorang kolumnis dan penulis di Tribun. Nah saudara, apa yang dia katakan ketika dia mempunyai seorang teman yang sukses sebagai peternak di Illinois. Ya, peternakannya banyak sekali, sapinya, kambing dombanya juga banyak. Lalu kemudian dia menjadi orang yang paling bahagia, ya, dengan segala kekayaannya. Tetapi saudara, tiba-tiba ada angin tornado yang memporak-porandakan semua peternakannya, dan bahkan semua bagian peternakannya itu terbakar habis rata dengan tanah, sehingga tidak ada sisa sedikit pun. Saudara, yang ada adalah hanya tinggal lamunan. Saudara, sementara ada temannya lagi. Temannya ini adalah pasangan muda, suami istri dengan satu orang anak yang baru dilahirkan. Lalu dia merayakan Natal di rumah orang tuanya. Ya, kalau di Amerika barangkali Natal itu dingin, salju, lalu kemudian di mana-mana, lalu kemudian jalanan penuh dengan es, sangat licin sekali. Lalu ketika dia pulang, dia mengatakan, "Istriku, kamu adalah perempuan yang sempurna buat saya. Kamu memberikan kebahagiaan buat saya. Saya suka cita sekali hari ini. Ya, kamu begitu cantik dan kamu sudah melahirkan seorang anak buat saya." Dan ketika pulang, mobilnya ini lalu tiba-tiba slip, lalu kecelakaan. Dan ketika itulah istrinya dan anaknya tewas. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anything is possible. Kita boleh mengatakan hidup kita saat ini, "Oh Tuhanku, aku sukacita sekarang." Boleh kita mengatakan, "Oh Tuhanku, hari ini aku sangat bahagia." Hari ini Bapak Ibu boleh mengatakan, "Tuhan, aku bersuka cita, Tuhan memberikan segala yang baik dalam hidupku. Tuhan memberikan kemakmuran, kehidupan dalam sejahtera. Tuhan memberikan segala yang baik dalam hidupku. Terima kasih, puji Tuhan." Tapi anything is possible. Segala sesuatu sangat mungkin. Dalam satu jentikan saja, hidup kita langsung bisa berubah. Sukacita kita tiba-tiba hilang. Bahagia kita tiba-tiba musnah. Kesenangan-kesenangan hidup kita pun juga sirna. Segala sesuatu sangat mungkin dalam hidup kita. Tapi dia pun juga menjumpai ada temannya yang hidup di panti asuhan sejak kecil. Sejak kecil dia tidak pernah tahu siapa bapaknya dan siapa ibunya. Dan temannya itu adalah sahabat dekat, dia berkarir, dia ikut sekolah, lalu kemudian dia belajar bekerja di sebuah hotel. Tanpa diduga ketika 10 tahun berpisah, lalu kemudian mereka berjumpa. Ternyata temannya yang dari panti asuhan ini sudah menjadi pengusaha hotel. Kamu sudah punya berapa hotel? Ada 20 hotel. Wow. Saudara, ya hidup itu segala sesuatu mungkin. Orang yang tiba-tiba kita pandang, ini orang susah. Bahkan mungkin Oprah, ya Bapak Ibu mungkin mengenal seorang presenter yang sangat terkenal. Itu kan dia mengalami kehidupan kekerasan sejak kecil, dia mengalami kehidupan yang tidak baik, tetapi someday suatu ketika dia bahkan mengalami kehidupan yang baik, sangat baik, dan ketika itulah dia menjadi seorang Oprah, presenter yang sangat dikenal di dunia ini. Saudara, itulah realitas hidup. Karena itu saya lebih suka menggunakan fakta, kata fakta hidup. Ya, seperti Sam Harris. Apa itu fakta hidup?
Fakta hidup itu ya realitas hidup kita. Ini loh hidup saya. Ya, kehidupan kita ini adalah sebuah fakta hidup, realitas hidup, kenyataan hidup, dan keberadaan hidup kita ya saat ini. Karena itu saudara, kalau kita bicara tentang fakta hidup, maka fakta hidup kita tidak bisa kita tukar. Tidak bisa kita bertukar. Tidak bisa kita memilih. Kadang-kadang kita pun juga tidak bisa pilih memilih, tidak bisa. Contoh saudara, orang lahir itu kan nggak bisa milih. Emang Bapak bisa milih gitu? Ya, saya lahir tiba-tiba di Bandung di tengah-tengah keluarga bapak saya tinggal di Bandung, lahir besar di Bandung, ya dalam keadaan kehidupan situasi ekonomi yang seperti itu, ya saya sukacita, ya senang-senang aja. Mungkin kalau saya lahir di Papua saya pakai koteka. Tapi saya lahir di Bandung. Saya tidak bisa memilih. Lalu ada teman saya yang lahir di sana, ada yang di Afrika, ada yang di mana. Oh ya, itulah realitas, itulah fakta hidup, itulah kenyataan hidup setiap kita. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa menyesali. Kenapa hidupku seperti ini? Nggak bisa. Karena itu adalah fakta hidupnya Bapak Ibu. Saya pun juga tidak bisa mengatakan, oh Tuhanku, saya menyesal dengan realitas kehidupan, kenapa aku dilahir. Ya susah, itulah fakta hidupmu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam fakta hidup kita saat ini, apapun adanya Bapak Ibu, ya kan, apapun juga adanya Bapak Ibu, setiap kita nih, tapi hidup kita ini selalu punya kemungkinan. Anything is possible. Kemungkinan kita hidup akan lebih baik, kemungkinan kita hidup akan lebih buruk, itu selalu bisa saja. Karena itu saudara, apakah hidup kita akan baik, apa hidup kita akan buruk, apakah hidup kita akan berhasil ataukah hidup kita akan gagal, apakah hidup kita akan senang ataukah hidup kita akan susah? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa inilah fakta hidup dan segala sesuatu itu sangat mungkin, maka dalam kehidupan kita ini kalau tidak baik ya buruk, kalau tidak berhasil ya gagal, kalau kita tidak senang ya susah, kalau tidak sehat ya sakit, kalau tidak hidup ya mati. Itulah kenyataan. Jadi saya kemarin kan isolasi mandiri ya. Aduh, itu 2 tahun tentu corona banyak sekali beredar, kok saya baru kenanya kemarin. Gitu. Ya. Wah, memang sangat amat tidak nyaman. Saya sambil ngerenung-renung, oh Tuhanku Yesus, begini ya rasanya. Tapi saya tidak menyesali, saya tidak bersungut-sungut, saya juga tidak ngomel, bahkan saya bersyukur sama Tuhan. Oh, puji Tuhan, saya ternyata bisa merasakan ya apa yang orang lain derita dan orang lain. Saya bisa memahami, oh ternyata berat sekali ya. Pantas aja awal-awalnya corona ada banyak orang tewas hanya oleh karena corona. Saudara, kenapa? Oh, saya memahami fakta hidup saya, kalau saya tidak sehat ya sakit, nggak usah disesali, itu realitas kenyataan hidup. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita ini sebenarnya ada banyak hal saudara. Yang pertama, kita memahami realitas kehidupan ini, fakta hidup dengan segala kemungkinan-kemungkinannya. Karena itu saudara, ada pepatah orang Sunda. Saya pakai pepatah Sunda saja daripada pakai pepatah bahasa Latin, susah ngomongnya. Saudara, orang Sunda punya pemahaman begini. Rezeki moal pahili bagja moal paala-ala. Unggal jelema boga bagianana. Apa yang kata orang Sunda ini? Soal rezeki tidak akan tertukar. Nggak akan tertukar kalau soal rezeki mah. Ada orang yang bekerja dari pergi gelap, pulang gelap juga, kerja keras, kerja sekuatnya.
Tapi ya hidupnya ya begitu-begitu juga. Dari tahun ke tahun. Tidak menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih kaya, tidak menjadi lebih hebat, ya begitu aja. Ada orang yang kemudian bekerja nyantai kelihatannya, wah gampang sekali hidup dia, mudah, pergi ke sana kemari, uangnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus, bajunya bagus, semuanya serba bagus. Kok dia hidup seperti itu ya? Saudara, ya nggak bisa dibagi, nggak bisa bertukar kita. Masing-masing orang punya rezekinya. Dan juga soal kebahagiaan. Kebahagiaan mual ala-ala. Kebahagiaan tidak bisa berebut. Kebahagiaan itu tidak bisa berebut. Jadi ini catatan aja buat anak muda. Kalau ngelihat ada orang lain bahagia, mantannya bahagia ya. Gitu. Bapak Ibu saudara-saudara nggak usah iri, gitu loh, ya kan? Apalagi merebut pacar orang, nggak boleh, gitu kan? Karena dia bahagia sama dia, begitu jadi pacarmu belum tentu kamu juga bahagia, nggak bisa. Bahagia itu kata orang Sunda mah nggak bisa berebut. Ya masing-masing orang sudah punya bagiannya juga. Kebahagiaan itu nggak bisa lalu kemudian kita sambil saling mengambil, saling merebut gitu kebahagiaan, nggak bisa. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini lalu kemudian dia mengatakan, kata orang Sunda mah apa? Unggal jelema boga bagian, setiap orang ada bagiannya. Gitu loh. Ya kan? Jadi pemahaman itu saudara, kata orang Sunda mah, orang Sunda kan hidupnya orang yang paling bahagia itu katanya, ini menurut penelitian sosiolog, itu orang Sunda. Kenapa? Karena tinggal dia di bumi Parahyangan. Hyang itu dewa. Ya kan? Orang Sunda itu tinggal di Parahyangan, tempat para dewa. Silahkan Bapak Ibu cari daerah mana di Indonesia ini yang daerahnya paling subur. Semua orang pasti akan mengatakan daerah yang subur itu adalah Jawa Barat, Parahyangan, karena banyak gunung berapi, atau Jawa Tengah juga ya. Gitu, tapi katanya Jawa Barat ini paling subur. Gitu, apa aja ditanam bisa. Apa aja, karena itu saudara orang Sunda dulu makanan utamanya itu bukan beras. Ya, beras itu dibawa orang-orang dari Indochina ke sini. Tapi orang Sunda itu makanannya ubi dan singkong. Bapak Ibu nanam singkong itu kan cuma naruh batangnya doang. Batangnya dicelepin terus tidur itu, gambarannya si Kabayan. Si Kabayan itu paling santai hidupnya, bangun siang, pergi ke sawah, bawa cangkulnya juga cangkulnya kecil, nggak cangkul yang gede gitu, nggak mau dia Kabayan, mau bawanya yang kecil. Orang disuruh bawa golok nggak mau, bawa pisau aja juga udah cukup katanya. Kenapa? Karena buminya makmur. Karena itu saudara, orang itu lalu kemudian dia mengatakan, semua mah kenapa harus begini begitu? Tiap orang kok punya bagiannya. Saudara, ketika orang memahami sebuah realitas bahwa kehidupan ini, ya setiap kita pun juga punya cerita hidup. Nah, dari fakta hidup kita semua punya cerita hidup. Cerita hidup itu adalah cerita kita dari masa kecil kita. Cerita kecil kita itulah yang membentuk hidup kita sekarang ini. Ya, realitas kehidupan kita, lalu saudara, ketika kita mengatakan, itu cerita rekam jejak. Wah, jejak digital sekarang ini ya. Wah, hebat pisan. Orang mengatakan kalau orang cerita jejak digital, orang mengatakan rekam jejak, ini semua ada di dalam cerita jejak digital kita. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara cerita hidup dan fakta hidup, inilah hidup kita.
Tetapi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bertanya, ya dalam hidup itu memang punya segala kemungkinan. Lalu mungkin kita pun juga pernah bertanya, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa harus begini yang saya alami? Tuhan, mengapa ada banyak pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kita? Ya, selama kita punya cerita hidup, kita mungkin punya kisah-kisah hidup yang sangat menyakitkan. Kita punya luka batin, kita punya cerita kehidupan yang agak kelam, kita punya kehidupan bahkan cerita hidup yang memang buruk sekali masa lalu kita. Karena itu saudara yang kekasih, itulah cerita hidup kita. Kita tidak bisa mengulang. Oh Tuhan, kalau memang bisa lalu kemudian kita hapus. Gitu. Bapak Ibu sekedar merenung aja, sekedar merenung. Ya. Seandainya umpama misalkan waktu ini bisa kita putar, bisa kita kembalikan ke 10 dan 20 tahun yang lalu. Ya, kira-kira pindah muter nih ke 10 atau ke 20 tahun yang lalu. Kira-kira Bapak Ibu mau berbuat apa? Silahkan direnung. Bapak Ibu yang berumah tangga, ya, yang menikah setelah 20 tahun, setelah 10 atau 20 tahun lagi yang lalu, gitu. Bapak Ibu berani enggak untuk menikahi pasangan hidupnya? Pak, kalau 20 tahun yang lalu saya tahu hidupku bakal begini, tak pernah aku akan berpikir untuk menikahinya, Pak. Seandainya 10, yang waktu kita bisa kita putar 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu ingat aja 20 tahun yang lalu. Ya, untuk anak-anak yang 18 tahun maaf aja. Gitu. Ini yang 10 atau paling tidak 10 tahun yang lalu lah. Ya, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu itu ya sekitar tahun 2000-an, 2002. Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu perbuat di tahun itu? Kalau kita masih bisa memutar. Ya, saudara, maka kita akan mengatakan, oh Tuhanku, udah banyak hal penyesalan hidup. Ya, ada banyak, mungkin kita akan mengatakan penyesalan hidup. Tuhanku Yesus, sambil nyanyi, mengapa hidupku terus begini, dengan derita yang tiada akhir. Oh Tuhan, tolonglah, gitu ya. Bapak Ibu masih ingat lagu itu? Berarti Bapak Ibu sama tuanya sama saya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita hanya mungkin bisa, kalau kita bisa memutar 20 tahun yang lalu, maka kehidupan kita ini saudara akan penuh dengan penyesalan. Ada banyak hal yang kita sesali dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa mengubah cerita hidup kita. Kita pun juga tidak bisa mengganti atau kita bertukar. Oke, kita tukaran yuk cerita hidupmu dengan cerita hidup gue. Mana bisa? Nggak bisa. Ya, kita kemudian mengatakan, kalau begitu nggak apa-apalah. Saya pernah berjumpa dengan seorang pengusaha hebat di Jakarta ini. Wah, itu pengusaha benar-benar kaya pisan. Dia punya usaha jual beli batu bara. Dia punya agen tunggal untuk sebuah perusahaan barang tertentu lah, nggak usah saya sebut nanti jadi iklan. Saudara, itu kaya banget.
Tapi dalam keadaan dia yang sangat kaya, dia kena kanker getah bening. Gitu kan. Lalu kemudian ya karena masih ada hubungan famili dengan ibu, jadi saya melawat, kita berdoa. Apa yang dia katakan? Sambil gak ada suaranya kan. Erik, kalau ada orang yang mau gantiin, aku mau. 100 miliar pun aku mau. Kita bertukar. Saya bilang, Om, kalau soal sakit gak bisa bertukar. Tapi kalau niat Om untuk mau ngasih 100 miliar boleh. Welcome. Ya kan? Kalau udah ada niat ya niat atuh. Kok mencari orang yang nuker penyakit? Ya gak akan ada. Tuker hidup penyakit gak bisa ditukar, tapi duit boleh. Saya bilang kan lumayan lah 100 miliar buat gereja ini, sekalian beli tanah sebelah. Tapi kan cerita hidupnya lain. Cerita hidup dan fakta hidup GKP Cakung ya inilah adanya. Gitu kan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui fakta hidup kita dan cerita kehidupan kita, ini adanya. Ini loh. Nggak usah disesali, nggak usah ditangisi, nggak usah membuat kita menjadi marah, nggak usah membuat kita menjadi bersungut-sungut. Kenapa? Mungkin saat ini kita yang merasa, oh hidupku paling susah. Jangan kecil hati dulu. Ada orang lain mungkin hidupnya lebih susah dari Bapak Ibu. Ketika kita pun juga mengatakan menyesali hidup. Aduh, kenapa hidup gue ya selama 10 tahun, 20 tahun kok hidupku tersia-siakan seperti ini. Jangan kecil hati dulu. Mungkin ada orang lain yang jauh lebih sial daripada kita. Mungkin ada orang lain yang hidupnya jauh lebih kelam, jauh lebih gelap, jauh lebih sial daripada kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita, ini loh fakta hidupmu. Tapi terkait dengan seruan Yohanes Pembaptis, saudara, ya kalau hidup kita ini punya segala kemungkinan, kan kalau kita bicara cerita hidup kan masa lalu, kita cerita hidup, fakta hidup ya saat ini. Tapi kalau kita bicara future, kita bicara besok, kita bicara hari yang akan datang, itu namanya pengharapan. Beda kita dengan makhluk yang lain, saudara, apa? Kita punya pengharapan. Itulah yang membuat kita manusia, kita punya motivasi, kita punya cita-cita, kita punya visi, kita punya ambisi, kita punya harapan, kita punya keinginan, kita punya target, dan mungkin kita punya berbagai macam cita-cita dan imajinasi masa depan kita. Itu. Saudara, kalau kita bicara cerita hidup udah kemarin. Saat ini adalah fakta hidup now. Saat ini loh, detik ini. Itulah keberadaan hidup kita. Tapi hidup itu segala sesuatu penuh dengan kemungkinan. Karena hidup penuh dengan kemungkinan, maka hidup itu punya harapan. Hidup itu punya cita-cita, hidup itu punya keinginan. Kita tidak pernah tahu. Ya. Gitu. Francis Heidegger itu dia mengatakan vita ignorantia, hidup kita tidak pernah tahu. Coba lihat anak-anak muda kita. Ya kan? Anak-anak muda kita. 10 tahun lagi dia mau jadi apa? Ada yang Bapak Ibu bisa meramalkan? Kita tidak tahu. 20 tahun lagi dia anak muda kita nih, anak-anak kita yang kecil ini nih. Sok 30 tahun lagi ke depan ini anak kita umur 8 paling 9 tahun. 30 tahun lagi yang akan datang anak kita ini jadi apa? Bapak Ibu nggak tahu.
Kita juga nggak tahu. Maaf, apakah minggu depan saya masih bisa khotbah di tempat ini? Bapak Ibu juga tidak tahu, saya juga tidak tahu. Gitu, tapi saya udah berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan mau ambil nyawa saya, biarkan saya jatuh dari pesawat aja dah. Saya sudah berdoa, minta sama Tuhan, minta maksudnya ya, kalau soal kejadiannya seperti apa kan saya tidak tahu. Gitu. Soalnya kalau jatuh dari pesawat paling tidak ada 2,5 miliar buat orang yang saya tinggalin. Tapi kalau saya ditabrak beca, apa yang bisa saya dapat? Nggak ada. Ya toh? Kalau ditabrak beca maka gak ada, paling tukang becanya maaf Pak, ya udah gue mati sendiri. Tapi kalau mau naik pesawat tiba-tiba jatuh kan barengan, ya satu pesawat terbang, dan ada duit 2,5 miliar buat keluarga ditinggalin. Karena itu saudara yang kekasih, kita tidak pernah tahu tuh hidup kita, nih anak-anak kita, bahkan kita sendiri 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, apakah umur kita nyampe 90 tahun, nggak tahu juga. Itu yang namanya pengharapan. Tapi Bapak Ibu, apa yang kita harapkan dari hidup? Saya yakin, kalau kita bicara cita-cita, kita bicara fakta hidup, pasti maunya semua yang bagus-bagus. Benar nggak? Harapan mah 10 tahun anak-anak kita semuanya sukses. Jangan ada yang gagal. Harapan semua orang bisa mengalami kehidupan yang baik. Jangan hidupnya buruk. Semua orang mengalami hidupnya sukacita bahagia. Jangan menderita, jangan menjadi sedih, jangan menjadi duka cita. Semua orang mau hidupnya masa depan itu lalu hidup dalam damai dan sejahtera, sukacita. Gitu ya. Maunya hidupnya semua seperti itu. Saudara, dalam bagian Alkitab inilah kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah. Kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, saya kasih tahu, Tuhan tidak butuh pertobatan. Tuhan sama sekali nggak butuh pertobatan. Kamu mau bertobat, saya mau bertobat atau tidak bertobat, urusan mah Tuhan mau mengatakan ya terserah kamu. Tuhan juga tidak butuh kebaikan-kebaikan kita, enggak. Ya, hidupmu baik atau hidupmu buruk itu bukan untuk Tuhan. Tuhan enggak punya kepentingan. Tetapi hidupmu baik atau hidupmu buruk, pilihan itu hanya ada untuk kita. Apakah kita mau hidup kita baik? Apakah kita mau hidup kita buruk? Apakah kita mau hidup kita ini berhasil atau mau gagal? Maka kita yang kemudian punya peran dalam hidup kita untuk menentukan sebuah pilihan hidup. Tuhan yang Tuhan katakan, Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah. Artinya bertobatlah saudara, ubahlah hidupmu. Ya, kalau kamu merasa bahwa hidupmu tidak baik, ya berubahlah hidupmu. Kalau merasa bahwa kehidupanmu itu akan membuat dirimu susah, ya kamu sendiri yang harus berubah. Kita sendiri yang harus mengubah hidup. Seruan kata bertobat itu adalah mengingatkan kita supaya kita, oh ya, saya bertobat. Saya ingat benar ada seorang dulu di Seroja. Di Seroja tempat saya, orang Cakung mah nggak ada yang begitu. Orang Cakung mah baik-baik atau hebat. Ya, di Seroja ini ya pusing juga sih anak tentara frustrasi. Jadi ini anak jadi preman. Gitu kan, ya preman di pasar. Hidupnya taunya drunken master, minum mabok gitu kan. Wah, gitu gue bilang,
Ya lu bertobat kek, hidup masa begini terus? Ya gimana Pak, ini kan hidup saya, gitu kan. Ya Boya lu lebih bener kayak hidup supaya hidupmu nanti lebih baik. Aduh Pak, memang udah gini gimana? Lu tinggal kamu punya motivasi mengubah hidupmu. Nggak lama, umur 29 tahun. Lalu kemudian dia mengalami gagal ginjal. Lalu kemudian sirosis. Sirosis itu apa ya? Hatinya. Gitu, hatinya kemudian akut ya, menciut gitu karena mungkin minuman oplosan. Kalau minuman yang bagus tuh orang barat minum sampai aki-aki juga minumannya bagus gitu, nggak apa-apa. Tapi kan kalau di kita mau minum, mau mabok tapi kagak ada duitnya, jadi dioplos pakai obat nyamuk. Dioplos pakai spiritus, dioplos pakai apa ya, begitu jadinya ya, gitu kan. Saudara, akhirnya nggak lama ya wafat, tinggal dikubur aja udah selesai. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka seruan bertobat itu, lu bertobat dong. Ganti cara hidupmu, ubah hidupmu, ganti caramu berpikir, paradigma kamu harus kamu ubah. Bertobat itu berarti menjadi lebih baik. Berubahlah hidupmu menjadi lebih baik. Ubahlah hidupmu menjadi lebih baik. Saudara, kalau kita menginginkan kehidupan lebih baik, keadaan hidup kita lebih baik, kalau kita menginginkan realitas kehidupan kita lebih baik, kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Ada lagu, ku mulai dari diri sendiri. Gimana? Saya nggak hafal. Pokoknya gitu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Pertobatan, seruan pertobatan itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk malaikat, tidak. Tapi seruan bertobat itu untuk siapa? Untuk kita. Untuk setiap orang yang mau mengalami kehidupan lebih baik. Ya, setiap orang yang mau mengalami kehidupan yang jauh berubah menjadi lebih menyenangkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang punya pergumulan. Setiap orang punya persoalan. Setiap orang punya kesusahan. Dan setiap orang mungkin punya duka cita. Dan bahkan luka batin. Ya, luka batin. Apalagi kalau, ini seringkali jadi persoalan Bapak Ibu. Sekarang ini kan di WA kita ya, grup WA nih, grup WA. Ada grup WA SMP, ada ya Bapak Ibu grup WA SMP, teman-teman SMP. Ada grup WA SMA, teman-teman SMA ada ya. Grup WA mahasiswa, benar nggak? Wow, dulu ketika kita sama-sama di satu pihak itu baguslah untuk membangun komunikasi kita ya dengan teman-teman lama kita. Tapi Bapak Ibu, grup WA itu justru membangkitkan CLBK. CLBK itu cucian lama belum kering. Cinta lama bersemi kembali. Ya. Karena itu Bapak Ibu, anak-anak muda, hidupmu itu harus lebih baik. Hidup kamu itu harus berjuang untuk melakukan sesuatu kehidupan yang lebih baik. Untuk apa? Supaya ketemu sama mantan-mantan menyesal. Ini toh? Gitu. Paling tidak saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oh ya, ada banyak luka batin, ada banyak kekecewaan dalam cerita hidup kita, ada banyak kesedihan, ada banyak sesuatu yang menyakitkan masa lalu kita. Masa lalu kita ada banyak berbagai macam kekelaman yang membuat kita pun juga menyesali. Tapi persoalannya saudara, berapa banyak orang yang bisa bersahabat dan melepaskan diri dari jeratan masa lalu.
Tidak sedikit orang yang kemudian masih teringat-ingat dengan masa lalu. Anak sekarang bilang, lu gak bisa move on. Orang kalau gak bisa move on, Bapak Ibu, orang itu akan menderita seumur hidup. Saya menemukan ilustrasi yang paling bagus itu dari Berkeley. Dia mengatakan, masa lalu itu sama seperti ular yang merayap di antara pohon kaktus. Ya, ular itu merayap di antara pohon kaktus. Jadi ketika dia tergores oleh duri kaktus, dia merasa kaktus itulah yang melukai dia. Lalu dia belit sama seperti ular membelit, pohon kaktusnya dibelit sama dia. Maka si ular itu semakin dia membelit, semakin dia keras membelitnya, maka semakin sakit dan semakin menyakitkan bagi si ular itu sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah dia harus melepaskan diri dari ikatan itu. Lepaskan lalu kemudian dia berjalan lagi. Saudara, tidak sedikit kita yang terbeban oleh masa lalu kita. Tidak sedikit kita pun juga lalu kemudian susah move on oleh karena cerita hidup kita di masa lalu. Maka yang namanya bertobat, berubahlah cara hidupmu. Lepaskan semua masa lalu. Tinggalkan kehidupan masa lalu. Mari kita bicara pengharapan. Mari kita bicara masa depan. Sudah bertobatlah, tinggalkan semua cerita lama kita. Tinggalkanlah semua kegagalan, kesedihan, duka cita kita kemarin. Tinggalkan. Lepaskan. Mari kita berjalan menatap masa depan. Kita jujur, tidak mungkin ada orang yang bisa melupakan masa lalu. Tidak mungkin ada satu orang pun juga yang bisa benar-benar mengubur masa lalu. Tetapi saya tidak mengajari untuk melupakan, tapi bersahabat dengan masa lalu. Bersahabat dengan masa lalu, biarlah kenangan itu, cerita masa lalu kita tetap ada. Karena gak bisa kita ubah ceritamu. Gak bisa. Tapi bersahabat itu saya belajar menerima fakta hidup. Ya sudahlah, itu cerita hidupku. Sudahlah, wes lah kata orang Jawa ya. Yo wes lah berarti saya terima. Saya terima itu cerita hidup saya terima itu cerita fakta hidup saya. Fakta hidup kita. Dan kita sekarang mengubah cara berpikir kita bertobat, kita mengubah cara paradigma kita, pemahaman kita, pengertian kita bicara masa depan. Kita ubah untuk cita-cita, untuk masa depan, untuk visi, harapan masa depan yang lebih baik. Karena itu bertobatlah, itu berarti kita harus berubah, mengubah cara hidup kita untuk mencapai fakta hidup dan kenyataan hidup kita yang lebih baik di masa depan. Amin.